Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan ibunda semua yang hadir, pengurus Majelis Ta'lim Masjid Paripurna Al-Fajar beserta jajarannya, jemaah sekalian yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karena itu kita selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kemauan, dan diberikan oleh Allah kesempatan. Inilah tiga nikmat yang sangat besar. Kesempatan, kesehatan, kemauan. Nikmat ini luar biasa ini, Bu. Lebih tinggi daripada nikmat-nikmat yang lain. Ada orang yang punya kesempatan, punya kesehatan, tapi tidak mau datang. Arti nikmat kemauannya dicabut oleh Allah. Ada orang yang punya kesempatan, punya kemauan, tapi kesehatannya dicabut oleh Allah. Tidak sempat juga. Ada orang yang diberikan Allah kesehatan, ada kemauan, tapi tidak punya waktu. Karena pas sore-sore ini dagangannya laku, contohnya. Maka ibu ini sudah kaya. Allah berikan tiga nikmat. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan nikmat kemauan. Mudah-mudahan kemauan ini hendaknya istiqomah, tidak setengah-setengah. Karena banyak juga orang yang setengah-setengah, pas lagi ingin datang, pas lagi malas enggak datang. Nah, ini masih setengah-setengah. Maka kemauan ini hendaknya kita istiqomahkan dalam kehidupan kita. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yaumil mahsyar kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Karena bulan-bulan ini kita sibuk dengan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan suara saya juga sudah mulai hilang karena banyak maulid. Banyak ngisi maulid Nabi juga, ya. Banyak keluar kota. Jadi memang agak hilang juga. Tapi intinya dari Rabiul Awal ini bagaimana menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, menambah ketautan hati kita dengan beliau, dan hendaknya kita istiqomah melaksanakan ajaran-ajaran beliau. Nah, inti maulid itu bukan sekedar acara saja, tapi menambah cinta kita kepada Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita harus tahu profilnya, kenal dengan beliau. Sirahnya kita tahu, perjalanan hidupnya seperti apa. Untuk apa kita ketahui, Ustaz? Untuk dijadikan contoh. Memang ada khususiat bagi Nabi, ada. Seperti tahajud itu wajib. Bagi kita wajib nggak tahajud? Nah, bagi Nabi istri lebih dari 4 boleh, khususiat. Kalau bagi kita berapa boleh, Bu? 1. Betul jawabannya. Ya, mantap jawabannya. Coba kalau jawabannya bapak-bapak, bolehnya berapa? 4, Ustaz katanya. Tapi pas jemaahnya ibu-ibu berapa bolehnya? 1. Betul. Saya dukung itu. Ya. Sebagaimana mencontoh Rasulullah. Kan ibu posisinya istri pertama, kan? Iya, Bu. Ada yang posisinya istri kedua dan ketiga di sini. Kalau ada, enggak apa-apa juga. Enggak apa-apa.
Ya, ada posisinya kedua, kadang-kadang memang sudah janda. Ya biasa itu. Kalau posisi kedua janda, tetap juga urutannya tetap satu. Jadi Rasulullah tuh prinsip menikah pertama itu adalah monogami. Monogami, satu istri selama berapa tahun? Berapa tahun Nabi Rasulullah hidup dengan Khadijah? Nikah dengan Khadijah umur berapa? 25. Dia angkat jadi Rasul tahun berapa? Umur berapa? 40. Udah berapa tahun dia hidup? 15 tahun. Tambah 3 tahun menjelang Isra Mi'raj. Berarti hampir 20 tahun dia hidup dengan Khadijah. Rasulullah tidak pernah menikah sampai Khadijah wafat. Berarti prinsipnya tetap monogami. Jadi kalau hanya ibu aja, istri suami ibu, kalau ingin mencontoh Rasulullah, tunggu mati ibu dulu. Iya kan? Memang sejarahnya begitu, Bu. Dengan Khadijah Rasulullah kapan dia nikah lagi sampai Khadijah wafat. Padahal istrinya lebih tua. Ya, umur berapa Rasulullah nikah? 25. Khadijah umurnya berapa? 40. Kenapa Khadijah suka dengan Rasulullah? Karena Rasul itu orang yang sangat jujur dalam berdagang. Karena yang membawa dagangan Khadijah itu siapa? Rasulullah. Rasul seorang pedagang. Salah satu dagang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah dagangnya Khadijah. Karena Khadijah itu seorang saudagar. Maka pikiran kita jangan dianggap Rasulullah itu karyawan biasa. Oh, kayak ada ibu-ibu punya toko di pasar bawah, ada laki-laki karyawannya. Jangan anggap seperti itu, bukan seperti itu. Rasulullah itu sifat yang dibuat oleh Khadijah kepada Rasulullah itu berbentuk investasi bisnis, yang mana bisnis Nabi itu adalah ekspor impor. Wah, Rasul itu bukan seorang pedagang biasa. Jangan nanti pikiran ibu tuh Nabi Muhammad tuh berdagang keliling, dibawa dagangannya ke sana ke sini. Bukan seperti itu. Dalam riwayat tahu nggak gaji Rasulullah itu sebulan dengan Khadijah tuh 4 ekor onta. 1 ekor onta 30 juta kali 4 berapa? 120 juta gaji sebulan. Ada nggak gaji PNS model itu? Kaya atau miskin tuh? 120 juta sebulan. Ya, itu sejarah yang menyebutkan berapa yang didapatkan oleh Rasulullah dari gaji investasi dari Khadijah ini 4 ekor onta. Sekarang 4 itu sampai 40 juta satu onta, atau minimal harganya 30 juta kali 4 120 juta. Ada gaji suami ibu 120 juta? Ada lah yang bisnis ya. 120 juta yang Rasulullah terima. Itu bisnisnya jangan dibayangkan hanya berdagang-dagang kecil-kecilan, tidak. Karena Al-Quran juga bercerita tentang Quraisy ini yang sering ibu baca. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Kan sering ibu baca. Itu cerita dagang ini. Li'ilafi Quraisy, orang-orang Quraisy itu kata Al-Quran rihlah. Rihlah itu perjalanan jauh. Syita musim panas dia di Yaman, was-shaif musim dingin dia di Syam. Yaman, Arab Saudi, Syam. Syam itu 4 negara sekarang: Yordania, Palestina, Suriah, Lebanon. 4 negara. Yang Lebanon hari ini yang diserbu itu kan hancur-hancuran sekarang itu Syam nama. Jadi negeri Syam itu di akhir zaman memang Nabi gambarkan pusat konflik di akhir zaman. Terjadinya perang dengan orang-orang Yahudi itu udah mulai.
Udah mulai gambaran Rasulullah itu benar. Nanti kalian akan berperang dengan orang Yahudi di akhir zaman. Tapi puncak dari perang itu akan kalian menangkan, sehingga kayu batu berkata, hai muslimin, ini Yahudi di belakangku, faktulu, bunuhlah dia. Kecuali satu batang pohon yang disebut pohon Gharqa. Jadi Rasul menggambarkan perang akhir zaman itu terjadi di negeri Syam. Syam itu berapa negara tadi? 4. Palestina, Yordania, Suriah, Libanon. Kok enggak Ustaz bilang Israel? Israel enggak diakui sebagai negara. Israel itu merampok. Kalau dibilang nanti Israel berarti 5 negara lagi. Tapi Israel penjajah. Kayak Indonesia dulu dijajah oleh Belanda. Tapi tahun 45 Belanda pergi. Palestina dijajah oleh Israel. Tapi Israelnya nggak pergi, mendirikan negara di atas tanah Palestina. Itu harus paham gitu. Belanda ada nggak mendirikan negara di Indonesia? Mereka pulang. Tapi orang Israel menjajah Palestina yang awalnya kalau dalam sejarah di situ dulu orang-orang hidup berdampingan, Yahudi, Nasrani, Muslim. Namanya Palestina. Dapat mandat dari Inggris. Akhirnya didatangkan orang-orang Yahudi dari Eropa. Aliyah 1, Aliyah 2 namanya. Jadi orang-orang Israel yang berada sekarang di negeri Israel itu kebanyakan datang dari Eropa dengan alasan karena di Jerman tuh Hitler membunuh orang-orang Yahudi. Orang Arab baik. Awalnya mereka mengungsi, apa namanya? Yuklah kita terima, mereka tertindas. Kita terima. Orang Islam ini kan baik, dibantu, ditolong. Sehingga ketika mereka sudah banyak, awal yang diusirnya. Maka tahun 45 terjadi Nakbah. Nakbah itu apa? Pengusir besar-besar orang Palestina dari tanahnya. Dari Yafa berubah namanya sekarang Tel Aviv. Dari Eilat, dari Rash sekarang dirubah oleh Israel namanya Eilat. Itu semuanya desa-desa Palestina dulu. Ya. Tapi karena dukungan Amerika, Eropa, mereka kuat hari ini. Tapi pada akhirnya nanti Rasulullah menggambarkan mereka akan dikalahkan di akhir zaman. Kok dibom terus Ustaz, banyak mati? Ini memang hadis Rasulullah. Kabar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bercerita dengan sahabatnya, wahai sahabatku, kalian di akhir zaman itu banyak, tapi seperti buih di tengah lautan. Kausa'is sail, seperti buih di tengah lautan. Bisa diombang oleh ombak ke sana ke sini, kalian terpecah, kata Nabi. Sahabat heran, bukankah waktu itu kami banyak ya Rasulullah? Kalian banyak, kita miliaran jumlahnya Bu, miliaran. Israel itu negara kecil, utara Libanon, samping Suriah, samping Yordania, belakang Mesir, Irak, Arab Saudi, semua ngeliling. Kalau sempat orangnya bersatu, selesai. Tapi kita terpecah. Jadi negara-negara kecil. Jadi yang kita dengarkan apa? Cuma mengecap. Yang meninggal itu, yang syahid itu udah berapa? 41.000. 41.000 anak-anak, perempuan, banyak yang wafat. Tapi beginilah kondisi kita hari ini. Pokoknya imam-imam kita tidak pernah lupa berdoa, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Sekarang Libanon pula lagi. Habis Libanon nggak tahu kita, Yordan mungkin. Banyak. Kita hanya menonton di televisi ya, kan nonton kita. Ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, di akhir zaman. Ceritanya mana tadi itu? Rasulullah dengan Khadijah tadi. Kayak itu cerita. Berapa gajinya tadi? 4 ekor onta. 120 juta. Dari mana Nabi berdagang? Yaman, Saudi, Syam itu apa tadi? Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Berarti Rasulullah itu berdagang kalau dijumlah sekarang 7 negara. Apa negara, Bu? Kalau ada orang yang berdagang 7 negara padahal belum ada pesawat, kira-kira bisnisnya banyak atau sedikit itu? Banyak. Kenapa saya gambarkan ini? Jangan kita nanti berpikir Rasulullah itu miskin, susah hidupnya, sehingga kita orang Islam ini harus kaya gitu. Ya, kita harus jadi orang yang kuat, harus seorang yang bekerja keras dalam berusaha. Karena Rasulullah bukan tipe orang pemalas. Ya, bukan hanya menerima tidak. Rasulullah itu orangnya visioner, seorang businessman, ya, seorang yang juga mengembala. Ya, kalau sekarang tentu sarjana peternakan. Jadi lengkap gelarnya tuh. Sarjana ekonomi juga businessman, sarjana peternakan juga, psikolog juga, tempat orang konsultasi, tempat jadi lengkap di jiwa Rasulullah. Jadi karena Nabi ini pertama yang ditengok oleh Khadijah, daya tariknya adalah Siddiq. Sifat Nabi itu ada berapa? 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Yang ditengok oleh Khadijah itu adalah Siddiqnya tadi. Dia tak pernah menipu. Berapa perjanjian awal itu yang Rasulullah terima, meskipun laba dari bisnis tadi banyak. Kalau awal mana mau kan? Ini saya banyak dapat, ini saya tidak mau menerima segini. Maka Khadijah heran, orang ini siapa? Di antara orang yang tempat saya investasi sebanyak ini siapa ini? Jadi kalau ada yang tertarik, tentu dia selidiki. Tapi dia tidak selidiki sendiri, dia suruh pembantunya, namanya Nafisah. Nafisah tadilah diteliti Rasulullah tadi. Dia melapor, hai Khadijah, namanya Muhammad. Siapa namanya? Muhammad, seorang pemuda yang masih berumur belum 25 tahun. Kan belum 25 umur Nabi itu berdagang. Maka Khadijah langsung menyatakan, kalau seandainya dia mau nikah dengan saya akan bersedia. Kata Khadijah, tolong sampaikan ke Muhammad, saya bersedia menikah. Arti kalau menikah itu yang pertama nengok kejujuran. Jujur tak dia? Atau hanya pura-pura depan kita rajin sholatnya, kalau belakang tidak sholat. Ya. Khadijah yang ini melaporkan bahwa dia ingin menikah. Berarti tidak laku Khadijah ketika itu. Bukan. Salah satu investasi saja gajinya berapa tadi? 120 juta. Berapa banyak dagangan Khadijah itu, seorang saudagar kaya. Ya. Dalam sejarah Abu Lahab juga pernah melamar Khadijah. Ya, Abu Lahab pernah melamar Khadijah. Khadijah menolak. Belum ada ini kisah tentang Rasulullah. Dia tidak terima. Padahal status Abu Lahab ketika itu tokoh Quraisy, orang yang berpengaruh, termasuk salah satu petinggi di Darun Nadwah. Dulu ada namanya Darun Nadwah. Yang membuat Darun Nadwah ini adalah kakek Rasulullah bernama Qusay. Qusay itu Darun Nadwah, dan rumah Nadwah, rumah panggilan.
Apa makna rumah panggilan itu? Gedung dewan. Model awak ini gedung DPRD Kota Pekanbaru. DPRD Kota Pekanbaru. Abu Lahab termasuk petinggi dewan. Kalau gininya ketua DPR, ketua DPR itu kebetulan duda. Jamaah Syakir ini ada salah satu di antara ibu ini janda, datang ketua dewan. Kira-kira terima enggak, Bu? Nah, diterima ya kan? Mau langsung kan? Iya kan? Terbanyak ibu itu. Ibu umpamanya janda, ini contoh dia benar itu janda. Umpamanya janda ibu. Ada bapak tuh dia ketua DPRD Kota Pekanbaru. Istrinya pun meninggal. Datangnya ke Syakir ini melamar ibu yang janda. Kira-kira terima atau tidak? Agak Al-Fajr ini. Karena saya bukan Syakir ini. Datang dia ke jemaah Al-Fajr yang janda itu untuk melamar. Kira-kira diterima atau tak? Itu ibarat dapat duit runtuh ibu tuh. Tapi Khadijah no, dia tak terima. Ya, tidak diterimanya. Jadi jangan berpikir Khadijah ini tidak laku. Banyak petinggi Quraisy itu melamar, tapi dia tidak mau. Kenapa? Kaya, cantik. Ya. 40 umurnya, Bu, tapi bukan seperti 40. Tapi Rasulullah menghargai. Dia panggil paman-pamannya, wahai paman-pamanku, lamar Khadijah. Dilamarlah sama paman-pamannya tadi Khadijah untuk menikah dengan Rasulullah. Maka terjadilah pernikahan Rasulullah SAW yang waktu itu beliau bukan seorang rasul karena umurnya masih 25 tahun. Nikah dengan Khadijah umurnya 40 tahun. Dalam hikayat menyebutkan maharnya 30 ekor onta. 30 kali 30. Berapa duitnya, Bu? 30 juta kali 30. 900 awak pun payah mengalikan. Berapa mas kawinnya, Bu? 900 juta. Hampir 1 M. Itu dapat Innova baru. Iya dah, lebih ya? Nah, lebih. Ibu ini ada tak mas kawinnya Innova? Apa mas kawin dulu, Bu? Hah? Apa, Bu? Seberapa harganya? Sampai 1 juta. Allahu Akbar. Kenapa saya katakan demikian? Jangan ada mindset nanti di otak kita Nabi itu itu orientalis banget yang bilang, oh Nabi Muhammad tuh susah hidupnya, dia miskin, untuk makan aja susah. Ada orang yang makan susah mas kawinnya 900 juta. Aduh, 30 ekor onta sebagai mas kawin. Berarti Nabi itu kaya miskin? Kaya, tapi hidupnya sederhana. Bedakan. Ya, ada orang yang kaya tapi gaya hidupnya mewah dengan orang yang kaya tapi gaya hidupnya sederhana. Dia dermawan, suka membantu. Berapa banyak? Maka Nabi itu menikah. Kenapa Nabi itu menikah setelah Aisyah itu? Karena Islam sudah mulai berkembang. Banyak sahabat-sahabat Nabi syahid di medan perang, meninggalkan istri anak yang tak punya tanggung jawab. Tak bisa dia hidup sendiri. Maka beliau nikah. Tanggung jawab dia. Ya. Jadi jangan kita berpikir Nabi itu nikah untuk menambah-nambah bini. Bukan. Pertama wahyu, berita Allah. Yang kedua, banyak sahabat yang berguguran meninggalkan istri yang janda, beliau yang menyelamatkan. Mana ada istri Nabi itu yang tidak janda selain Aisyah? Hah?
itu masih dalam kisah hadiah dari Kaisar Bizantium, Kaisar Romawi, Raja Muqawqis. Ketika Islam dikembangkan di sana, Rasulullah mengutus khatib, salah namanya. Tapi Raja Mesir tak menerima Islam ketika itu. Tapi dia menghadiahkan 2 orang budak. Nama budak itu Maria dan Kiptiah dengan Sirin, adiknya Sirin. Waktu zaman perbudakan syariat belum ada, maka waktu itu seorang tuan boleh dia menggauli budak. Itkun namanya, hamba sahaya. Tapi Rasulullah kan menghapuskan perbudakan. Dan Maria al-Qibtiyah, dia seorang diri dan menyatakan syahadat masuk Islam. Tak ada lagi orang yang menanggung dia. Dia seorang budak. Maka Nabi dalam suatu riwayat menikah dengan Maria al-Qibtiyah. Nanti ada kisah di sana, kisah keluarga Rasulullah itu panjang ceritanya, banyak cerita di sana. Sampai Rasulullah itu pernah tak bermasalah dengan istri-istrinya? Pernah. Untuk apa? Untuk pelajaran menjadi hukum fikih. Maka hukum fikih itu ada namanya, pertama dinasihati. Kalau tidak bisa juga pisah ranjang. Kalau tidak juga pisah kamar. Kalau tidak juga pisah rumah. Kalau tidak juga baru serahkan kepada orang tua. Ini kan jadi rentetan konsultan hukum di sini. Jangan cepat-cepat ceraikan. Nah ini. Jadi ada tahap-tahap. Pernah nggak Rasulullah pergi? Pernah. Dengan istri-istri sehingga muncul fitnah. Di Madinah waktu itu Rasulullah menceraikan istrinya. Maka Umar langsung mengambil tindakan, langsung pergi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada kabar yang tidak enak di Madinah ini. Katanya Rasulullah menceraikan istrinya. Sampai Umar marah kepada anaknya Hafsah, salah satu istri Rasulullah. Tapi kemudian turun wahyu bahwa Rasulullah tidak menceraikan istrinya, cuma hanya memberikan pelajaran. Karena Rasulullah tak pernah marah sama istrinya. Dia hanya beri pelajaran. Kalau dia pisah sebentar, tidak dengan istrinya. Ini pelajaran nasihat bagi kita. Tapi yang bagusnya mendengar ini kan suami sebetulnya. Kalau ada masalah dengan istri, jangan cepat-cepat mengambil tindakan, apalagi main tangan. Na'udzubillah. Dan nasihat yang baik. Setelah itu bisa jadi pisah ranjang. Setelah itu pisah kamar. Jadi ada rentetan hukum di situ. Maka ada selisih pendapat. Sebagian ulama mengatakan Maria al-Qibtiyah adalah Ummul Mukminin. Ummul Mukminin itu gelar dari istri Rasulullah. Jadi setiap istri Rasulullah itu namanya siapa? Ummul Mukminin. Orang yang menikah dengan Rasulullah haram yang menikah dengan orang lain. Maka janda Rasulullah itu semuanya Al-Quran mengharamkan untuk menikah. Tidak boleh. Itu khususiat Nabi. Karena mereka wanita-wanita mulia, wanita-wanita terhormat, penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu kisahnya. Maka diadakan pernikahan umur Nabi 25 sampai di umur 35. Banyak kisah-kisah beliau yang dilihat oleh Khadijah. Sampai menjelang umur 40 Nabi sering bertahanus. Apa arti tahanus itu? Sering menyendiri. Sore Nabi pergi, tempat tahanusnya itu disebut gua Hira tadi. Bertahanus itu apa nama istilahnya? Muhasabah. Evaluasi diri, dia merenung, menengok keadaan Mekah ketika itu. Beliau bertahanus entah berapa bulan dalam sejarah. Tiba-tiba suatu malam datang seseorang yang memeluk beliau dengan kuat.
di dalam buah tersebut. Apa katanya? Iqra, bacalah. Nah ini ayat yang pertama. Iqra, bacalah. Apa jawab Nabi ketika itu? Ma ana biqari. Saya tak pandai membaca. Sampai 3 kali Iqra. Ma ana biqari. Saya tak pandai membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama. Hilang setelah itu. Nabi ketakutan. Ya, ketakutan, menggigil, pulang tengah malam sampai di rumah. Khadijah kaget. Tiba-tiba Rasulullah menggigil, disuruh tidur, dikasih selimut. Menengok Nabi Rasulullah menggigil, Khadijah langsung bergegas menemui orang pintar. Kebetulan orang pintar itu adalah pamannya, seorang pendeta Nasrani, seorang pendeta Kristen. Kalau dulu Nasrani yang ahli kitab, yang punya kitab Injil, dia cerita. Siapa namanya, Bu? Siapa namanya? Waraqah bin Naufal. Ini ada lupa ya. Jadi Waraqah ini seorang pendeta, paman dari Khadijah. Diceritakan kisah tadi sama Khadijah. Ketika cerita tadi, apa kata pamannya? Wahai Khadijah, engkau beruntung. Suamimu itu didatangi oleh makhluk yang bernama Namus. Namus itulah yang turun kepada Musa. Namus itulah yang turun kepada Yesus atau Isa alaihissalam. Jadi Namus yang dia maksud adalah Jibril. Baru tenang hati Khadijah. Jadi ketika Nabi berselimut tadi diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Hai orang-orang yang berselimut. Karena Nabi berselimut menggigil ketika itu, datang lagi wahyu. Hai orang-orang berselimut, bangun engkau. Khadijah pun datang memeluk Nabi. Begitulah mulianya Khadijah. Ketika suaminya sudah 40 tahun, Rasulullah tidak lagi terlalu memikirkan bisnis. Dia bertahanus, bermuhasabah diri. Selalu pergi sore, pulang hampir pagi. Pergi sore, pulang hampir pagi. Tiba-tiba pergi sore, pulang tengah malam, menggigil. Coba ibu seperti itu. Suami ibu pergi habis maghrib, pulang tengah malam. Alasannya pergi wirid dan segala macam. Lembur, tiba-tiba tengah malam pulangnya menggigil. Apa kata ibu itu? Apa kata ibu itu? Ibu menggigilnya tiba di rumah. Dibuka kan tak pintu? Apa kata ibu? Langsung tak ibu sambut, oh abangku sayang, tidurlah aku selimutkan. Ada tak kata-kata seperti itu? Berarti ibu belum Khadijah. Karena dia sudah kedatangan Namus. Namus itu kalau bahasa Indonesia kan nyamuk. Begitulah Khadijah. Apa pelajaran yang kita ambil di sini? Ketika 40 tahun, disitulah masanya kita berubah. Kalau lewat 40 masih meracau-racau, itu susah berubah. Pertama ibu-ibu ini kan belum sampai 40, udah sampai bu. Oh lah, udah lewat 40 masih meracau juga mulutnya, payah berubah. Maka batas insaf itu kalau belum umur ibu 40 masih nakal-nakal dikit maklum. Ya, masih rajin demokrasi, ini belum 40 umurnya. Tapi kalau lah lewat 40 masih rajin juga, berdongki segala macam. Allah Akbar, susah berubah.
Makanya batas 40 itu kita sudah mulai melihat tanda-tanda kita ingin ibarat naik, sudah mulai mau turun, usia matang. Oh kalau begitu Ustaz, kalau udah 40 loyo, enggak itu maksudnya. Makin semangat kita untuk beribadah. Makin semangat kita mencari nafkah. Makin matang usia kita, makin tidak cepat marah, emosinya sudah mulai stabil. Tapi kalau ibu masih pemarah, ibu belum 40 umurnya itu masih maklum ya. Mungkin suaminya juga maklum. Ini yang parah tuh makin makin bertambah umurnya makin menjadi pemarah. Nah ini yang tidak boleh. Nah ini yang menjadi pelajaran bagi kita bahwa bagaimana Rasulullah dengan 40 tahun tadi diangkat menjadi Rasulullah. Datang Jibril untuk memberikan wahyu kepadanya. Makanya Waraqah tadi ngomong dia, kalau andai saya hidup nanti saya bela dia. Maka beruntunglah kaum perempuan. Kenapa? 3 tahun Nabi setelah diangkat menjadi Rasul itu dakwahnya sembunyi-sembunyi. Tidak berani bu. Belum berani dia untuk menyampaikan Islam, menyampaikan tauhid. Maka yang pertama kali masuk Islam itu siapa? Khadijah. Berarti orang yang pertama masuk Islam laki-laki atau perempuan? Apakah ibu? Bercerita nanti siapa yang pertama masuk Islam, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Orang yang pertama masuk Islam itu perempuan, bukan laki-laki. Itu Khadijah Al-Kubra. Itu yang pertama. Yang pertama kali masuk. Yang kedua baru Abu Bakar, sahabat Nabi. Selanjutnya anak-anak Ali bin Abi Thalib. Ini dakwah sembunyi-sembunyi, belum berani dia terang-terangan. Nabi itu belum berani terang-terangan. Batungan semua. Bawa dulu ya. Bismillah. Lanjut aja bu. Bismillah. Pikir belum ngaji nih. Lanjut kau pikir. Lah kita baca dulu sejenak masalah Rasul. Berapa tahun tadi bu dakwah ini sembunyi-sembunyi berapa tahun? 3 tahun dakwah sir namanya. Setelah 3 tahun maka masuk dakwah terang-terangan. Ini masa-masa sulit bagi Khadijah. Harta sudah mulai terkuras karena dagangannya diboikot. Itu ujian berat, bisnis mati. Kalau masih sembunyi-sembunyi masih bisa berdagang, klien masih banyak. Ketika Rasulullah berdiri di Bukit Sofa, dikumpulkan penduduk Mekah. Apa kata Rasulullah? Wahai penduduk Mekah, mulai hari ini kalian menyembah Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Siapa yang pertama kali menentang Nabi? Pamannya Abu Lahab. Taballaka ya Muhammad. Kata Abu Lahab, celaka engkau wahai Muhammad. Padahal Abu Lahab paling sayang dengan Nabi. Orang yang sayang berbalik menjadi benci. Abu Jahal sayang ke Nabi Muhammad. Abu Sufyan sayang. Seluruh petinggi-petinggi Quraisy itu sangat sayang kepada Muhammad. Kenapa mereka sayang sampai-sampai Nabi diberi gelar Al-Amin, orang yang paling jujur. Sehingga waktu banjir bu, meletakkan umur Nabi 35 itu banjir Mekah itu. Kan Hajar Aswad itu pindah. Hampir orang Quraisy berkelahi mau memindahkan batu. Siapa yang disuruh memindahkan? Nabi Muhammad. Kenapa? Orang sangat sayang kepada dia, jujur. Tapi ketika dakwah terang-terangan, yang pertama kali memusuh Nabi adalah Abu Lahab. Taballaka, celaka engkau Muhammad.
Berarti Abu Lahab sayang ke Nabi selama 43 tahun. Kenapa? 40 tahun diangkat jadi Rasul. 3 tahun belum terang-terang, belum ketahuan. Umur Nabi 43, apa kata Abu Lahab? Hai penduduk Mekah, ini ahli sihir, ini orang celaka. Maka turun ayat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Allah langsung laknat Abu Lahab. Apa kau jawab Abu Lahab tadi? Memprovokasi orang Mekah. Istrinya tahu kerja istri Abu Lahab itu. Di mana Nabi berjalan taruh duri di situ. Di mana Nabi ibadah taruh kain di situ. Sampai beliau itu beribadah diletakkan isi perut onta di badannya. Imar bin Yasir sahabat Nabi yang paling dekat ditombak mak bapaknya mati. Imar bin Yasir beling masuk ke matanya juga meninggal. Bilal bin Rabah sahabat Nabi setelah ibadah dakwah terang-terangan diambil diletakkan di suhu panas. Mekah itu panas atau enggak? Panas. Taruh batu di atas perutnya. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang dibunuh setelah 3 tahun dakwah besar-besaran. Seluruh perdagangan Khadijah dibaikkan. Maka Al-Quran juga menyebut Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab. Apa arti umratuh? Bininya Allah. Karena istri Abu Lahab ini juga dengki dengan Nabi. Itulah kerjanya tadi, taruh dianiaya Nabi segala macam. Di situ masa-masa sulit. Tapi Khadijah tetap bertahan. Disitulah hidup Nabi mulai sulit. Akhirnya sudah gak tahan, terjadi hijrah pertama ke Habasyah. Itu panjang kisahnya. Mau sampai besok lagi. Dah, ini ajalah sebagai motivasi bagi ibu semua. Mudah-mudahan ibu-ibu semua bisa menjadi Khadijah-Khadijahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hazini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa awsi arzaqana wa ila al-khairi qaribana wa 'anil syarri ab'idna ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma asturna bi sitrikal jamil. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa Sayyidina Muhammadin